lagi bersama saya Afilani dalam Economic Lounge with ISE yang pada malam hari ini akan mengangkat kenaikan suku bunga versus nilai tukar. Seperti kita tahu bahwa beberapa hari ini nilai tukar semakin melemah, padahal baru saja Bank Indonesia menaikkan suku bunga sebanyak 25 basis point. Banyak pro dan kontra terhadap suku bunga kenaikan dan juga nilai tukar yang terus melemah. Bagaimana kondisi perusahaan di Indonesia apabila pelemahan ini akan terus berlanjut dan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Tentu saja Bank Indonesia maupun juga pemerintah yang lain keterkaitan dengan melemahnya melemahnya nilai tukar ini. Untuk itu di studio saya sudah mengundang 3 narasumber saya. Yang pertama adalah Muhammad Fadil Hasan, ekonom Indef. Yang kedua adalah Bapak Halim Kala, Wakil Ketua Kadin Bidang Energi Terbarukan, dan Bapak Arief Budimanto, Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di studio. Ya, ini hari ini sangat menarik sebenarnya karena saja kemarin Bank Indonesia menaikkan suku bunga, tetapi rupiah bukan semakin menguat, tetapi bahkan semakin melemah ya. Mungkin buat eksportir senang karena melemahnya nilai tukar ini akan membuat pendapatan semakin meningkat. Tetapi di Indonesia kita tahu bahwa nilai tukar ini masih berpengaruh karena 70% dari usaha di Indonesia itu masih tergantung impor. Ya, mungkin saya dari Ken dulu nih. Ken rupanya sudah membuat kajian-kajian tentunya. Gimana nih Pak responnya terhadap kenaikan suku bunga ternyata tidak pengaruh langsung terhadap nilai tukar? Faktor-faktor pembentuk nilai tukar itu suku bunga itu salah satunya ya. Oke. Ada inflasi, kemudian juga ada ekspor, kemudian ada juga yang terkait dengan faktor global. Kemudian yang terakhir itu mungkin walaupun ini yang perlu diperhatikan adalah spekulasi transaction ini yang kemudian yang kita sebut juga persoalan ekspektasi gitu ya. Nah, kalau kita lihat respon kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Bank Sentral, Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga, tentu ini bagian daripada merespon apa yang dilakukan di global ya, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kalau turunan daripada balance of payment itu kan adalah current account, dan kita tahu memang faktor income kita terutama yang datang dari sisi primary income, kemudian yang services maupun dari ekspor kan memang cukup lambat ya berkembangnya, dan itu yang kemudian memang menjadi concern dari Pak Presiden Jokowi pada saat ini, dan itu sudah diingatkan beliau sepanjang yang kami tahu sejak hampir 2 atau 3 tahun yang lalu dalam satu sidang kabinet paripurna untuk menyampaikan bahwa ekspor harus kita genjot agar kemudian defisit neraca perdagangan itu bukan defisit, tetapi neraca perdagangan bukan defisit tapi juga kan sulit, surplus Pak. gitu. Kalau kita bicara kenaikan ekspor kan nggak bisa hanya 1 bulan, 1 tahun, butuh waktu. Nah, saya rasa pada sisi lain pemerintah juga terutama coba Bank Sentral bersama dengan OJK melakukan satu kebijakan, dan misalnya melalui sinergi BUMN, katakanlah misalnya seperti itu dalam rangka untuk melihat kebutuhan terhadap falas kita. Dan misalnya salah satu kebutuhan falas yang paling besar itu kan datang dari sektor energi. Ya, setiap hari kan kita impor minyak, net itu cukup besar, dan kita juga net importir minyak. Dan itu kemudian agar kita kemudian bisa memonitor pergerakannya, maka kemudian antar badan usaha milik negara itu bisa saling sinergis. Jadi artinya salah satu energi ya. Oke, Pak Fadil, kalau kita melihat salah satunya tadi dikatakan energi ya. Memang transaksi jasa kita itu defisitnya yang paling besar kan sebenarnya. Nah, tetapi banyak policy-policy yang sebenarnya sudah dilakukan, tapi kan tidak mudah untuk mengurangi kebutuhan daripada dolar itu ya. Pertama adalah utang luar negeri swasta juga cukup banyak, pemerintah, kemudian yang kedua juga impor kita juga makin lama makin naik. Nah, gimana komentarnya? Ya, saya kira kalau menurut saya sebenarnya kalau kita lihat current account defisit kita itu pada tahun 2017 itu sudah mengalami penurunan. Betul. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi sebenarnya ada perbaikan, tapi memang masih negatif sekitar 3% dari PDB itu kan. Nah, jadi memang selama current account itu defisit itu memang akan sangat volatil ya, sangat rentan nilai tukar rupiah itu. Kita ya. Terutama kalau terjadi ada shock seperti yang saat ini, di mana penelemahan nilai tukar kan sebenarnya disebabkan oleh
faktor rencana kenaikan suku bunga The Fed itu. Dan orang kemudian memperkirakan akan terjadi modal balik lagi ke Amerika. Keluar ya. Dan memang kelihatan Pak, sejak suku bunga The Fed naik, kita nggak menaikkan suku bunga, kemudian kita lihat setiap hari cukup tinggi. Capital outflow. Kemudian yang kedua adalah kenyataannya juga bahwa faktor yang lain yang sangat membuat kita rentan pelemahan nilai tukar itu adalah surat utang negara kita itu, itu di sekitar 40% kan dimiliki oleh asing. Gitu. Jadi ini dua faktor saya kira yang sangat rentan. Juga, gitu. Ya. Nah berbeda dengan Malaysia dan Thailand. Malaysia, Thailand memang mengalami pelemahan nilai tukar, tapi mereka current account-nya itu positif gitu. Ya, jadi tidak terlalu relatif, nilai tukarnya tidak separah Indonesia. Betul, gitu. Nah, jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh BI itu kemarin itu kenaikan tinggi suku bunga itu tuh sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Itu yang harus dilakukan ya. Walaupun juga orang mengatakan ini agak telat gitu loh. Karena sebenarnya kan harapan pasar 50 basis poin. Bukan pada bulan sebelumnya itu udah dinaikkan. Jadi lebih keluar uangnya ya. Gitu. Nah, waktu itu BI masih mengandalkan intervensi di pasar untuk stabilisasi itu. Tapi mungkin kita lihat cadangan devisa kita itu kan turun tajam. Betul. Itu sekitar 8 miliar dolar. Oleh karena itu BI melihat bahwa selain intervensi maka kenaikan tingkat suku bunga itu mau nggak mau harus dilakukan. Nah, persoalannya itu adalah kedepannya itu bagaimana? Tadi kan pertanyaannya mengapa rupiah tetap mengalami pelemahan gitu. Nah. Jadi saya kira terus ada upaya dong ya untuk itu. Ya itu yang upaya yang tadi katakan ekspor, peningkatan daya saing dan seterusnya itu kan memang lebih pada jangka menengah, menengah panjang lah gitu. Jadi memang saya kira yang sekarang ini kalau menurut saya jangka pendeknya itu adalah kombinasi atau istilahnya itu adalah bauran kebijakan yang dilakukan oleh BI itu harus lebih responsif. Nah, pengusaha dulu nih Pak Halim Kala. Kalau melihat pelemahan rupiah ini buat para pengusaha, Bapak mewakili Kadin ya. Ini teman-teman di satu sisi utangnya juga banyak dalam bentuk US dollar dan juga ketergantungan import kan. Nah, ini sampai angka berapa mereka harus menaikkan harga kalau terpaksa memang pelemahan ini terjadi, Pak? Saya kira dengan pelemahan ini juga kita nggak bisa atur harga ya. Betul. Karena kita mau patok harga berapa nih ya kan. Jadi banyak wait and see gitu loh. Ya. Saya pikir dalam keadaan begini agak banyak masalah nih. Di samping dolar naik kan harga kebutuhan juga naik seperti minyak umpamanya. Di sektor energi tadi dikatakan bahwa sekarang sektor energi bermasalah banyak nih. Pertama adalah bahwa harga batu bara yang menjadi 50% daripada pembangkit kita, sosok pembangkit itu batu bara 55% sekarang harganya dipatok $70 kan. Tapi ditargetkan 2019 bisa jadi $100. Terus kedua harga kursnya naik lagi. Dan pemerintah bayar berapa? Yaitu BBM juga menjadi 20% daripada ketergantungan kita dari BBM. Itu juga naik akan sekarang mungkin 55 barel, tapi mungkin ke depan bisa 80 barel. 80. Jadi harga di sisi lain pemerintah menetapkan harga yang tetap ya sampai tahun 2009. Jadi defisitnya banyak nih. Kita kan net importer ya diesel. Tapi coal, batu bara itu kan karena dipatok jadi agak itu ya. Saya kira ini yang agak susah. Tapi walaupun 70 tetap aja pemerintah kan dalam bentuk dolar. Jadi ya agak defisit. Jadinya agak susah. Jadi saya takut pemerintah akan defisit karena akan kekurangan uang untuk membiayai proyek-proyek. Dan swasta juga kelimpungan nggak dapat bayaran. Di sisi lain kalau saya juga retail umum agak masalah. Berarti jualan mobil, jualan yang walaupun dibilang local assembly atau apapun, tapi semuanya patokan dalam dolar. Jadi katakanlah Toyota, Daihatsu, Motor, Honda semuanya 100% assembly di Indonesia. Tapi komponennya kan impor. Tadi Ibu katakan 70% impor. Sehingga biarpun semuanya berpatokan pada dolar. Sehingga saya rasa bila ada kurs naik, harga akan dipatok lagi lebih mahal.
Kalau dipatok lebih mahal, masyarakat nggak akan beli. Betul. Ya dengan. Jadi artinya ini juga harus ada kebijakan yang lebih jelas supaya pengusaha ini bisa juga membuat suatu keputusan-keputusan yang jelas dalam hal bisnis dong Pak. Ya. Oke, tahan dulu ya Pak, kita harus break dulu. Ya, Ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Economic Lounge with IC. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.